Bude enggak. Coba. Bude. Bawa enggak. Hidup ini penuh derita yang selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Herman, Heri Kasiman. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol secara apa ya? Secara intern nih sama orang yang mukanya mirip kayak Ari Keriting, ya, artis. Kita sambut. Namanya sama kayak gue juga sih ini. Ahmad Heri, ini dia nih. Oke. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Ganggu apa enggak nih? Enggak. Ya, iya, tadi saya calling kan, itu lagi tidur tadi. Iya. Tadi istri makanya gue bangunin. Ini Bang, saya mau nanya-nanya aja nih, pengalaman, cerita-cerita. Iya. Kayak kemarin kan ada tuh apa namanya, katanya bilang abang ini dulu ikut kapal pesiar. Itu gimana ceritanya itu Bang? Jadi latar belakang kita emang aslinya itu pariwisata. Oh gitu. Latar belakangnya pariwisata. Kayak tour guide gitu kali ya, bukan? Kalau tour guide itu lebih spesifiknya kepada tour and travel. Emang pada dasarnya sih waktu di SMIP, jadi sekolahnya aja udah SMIP nih, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Kalau sekarang SMK Pariwisata. Jadi ngambilnya memang tour and travel, karena lebih kepada jalan-jalan. Jadi di SMIP itu ada dua jurusan travel sama jurusan hotel. Nah cuma di hotel itu kan kebanyakan MSC. Apa tuh MSC? Gelarnya MSC dia selesainya. Oh, nama gelarnya. Masak, sapu, cuci. Iya gak? Kalau kita pakai dasi jalan-jalan tempat AC. Iya. Gitu. Ya walaupun bawa koper kecil, tau-tau nyampe Thailand. Gitu. Iya. Itu kalau kapal itu apa namanya, kapal pesiar itu gede tuh Bang? Kapal pesiar itu jadi banyak orang Indonesia nih ya. Pandangan dan opini orang Indonesia itu bahwa kapal pesiar itu yang buat pesiar. Kalau orang bilang kapal pesiar, jadi ketika ketemu di Ancol itu kapal pesiar ya. Saya kerja di kapal pesiar. Oh iya, saya udah pernah lihat kapal pesiar. Padahal itu mah kapal mancing. Iya nggak? Iya. Kapal saya yang terakhir itu 14 lantai. Udah kayak apartemen ya? 14 lantai. 4 lantai di bawah air. Itu buat kru, sama yang paling atas pas di air itu fasilitas buat kru. Di situ ada biliar, ada karaoke, ada rumah sakit, lengkap. Tempat makan, fitness buat karyawan. Tapi kalau rumah sakit kita nyebutnya infirmary ya. Itu buat tamu juga. Dokternya sama. Jadi dokter buat tamu, dokter buat kru. Biasanya sih sakit-sakit ringan. Karena orang naik kapal itu sama kayak pilot bro. Kuping, mata, segala macam gigi itu diperiksa. Iya biar gitu, ini ya, tingginya segala macam. Kenapa? Karena kita kan berhadapan bukan cuma dengan servis. Kebetulan kita kan di pramusaji atau waiter. Jadi basicnya hotel, masuk ke kapal bukan ABK. Kalau ABK berarti anak kayak sekolah perkapalan gitu kan, proses pelayaran begitu. Kalau kita masuknya ke makanan di servis. Ada juga rekan kita yang lain yang di rapin kamar. Kebetulan kenyang mulu dong nih. Wah kenyang. Agak sedikit buka rahasia nih. Apa gimana tuh? Jadi satu waiter itu punya satu asisten. Dia itu di dalam kapal itu ada namanya 2 sitting, first sitting and second sitting. Sitting pertama, sitting kedua. Karena jumlahnya lebih dari 2.500 orang. Jadi sekali duduk itu restoran
utamanya itu cuma bisa untuk sekitar mungkin 1.500. Nah, dari jam setengah 6 buka sampai jam setengah 8. Keluar ada lagi seating yang kedua atau second seating. Jumlahnya yang sama. Jadi orang itu saya makan malamnya nanti yang second seating. Itu sudah mereka jadwal dan sudah mereka dapatkan atau mereka pilih atau mereka konsultasikan kepada agent ketika waktu dia mau beli tiket atau mau beli paket wisata di kapal pesiar. Saya mau second seating dong karena saya mau jalan-jalan dulu di kapal sebelum makan. Ada yang kan gitu kan? Saya orangnya laparan nih modelnya nih kan? Iya benar. Ya kan? Betul. Biasanya kalau di kapal itu berapa lama tuh kalau berlayar di laut gitu? Kalau dia model paket wisata contoh ya, kita takut ngomongin orang sana, kurang paham peta geografis dan letak-letak. Kita buat beri contoh Indonesia. Seandainya ada kapal pesiar Jakarta, itu tujuannya Jakarta. Nah, tapi dia dari Jakarta malam kedua atau pagi kedua ada di Cirebon, turun jalan-jalan Cirebon. Pagi ketiga ada di Surabaya, turun jalan-jalan Surabaya. Pagi keempat ada di Bali, turun jalan-jalan Bali. Naik ke Makassar, ya kan? Turun jalan-jalan Makassar. Naik ke Banjarmasin, ya kan? Ke arah barat. Balik lagi Jakarta turun. Dan bayarnya begitu dia. Oh gitu. Iya. Kirain saya nih, saya tangkap nih kalau pesiar itu kayak transportasi kayak bus akap gitu. Bukan ternyata dari dia sini kayak- mau ke sana tidak. Ya, berarti kayak bis pariwisata disewa gitu Udah ya. benar-benar orang memang buang duit. Oh. Jadi kalau buat sebenarnya sih American style, rata-rata American style. American style itu berpikiran bahwa dirinya itu harus sempat mengelilingi dunia. Kalau ada orang Eropa itu sebenarnya tidak begitu banyak. Kenapa? Karena mungkin sering dia nonton di film-film orang Eropa itu hanya di perkotaan saja dia yang sepertinya itu modern. Tapi kalau yang di daerah dia masih nature kan, masih budaya, culture dan segala macam itu masih membuat dirinya betah di kampung. Tapi kalau Amerika enggak, sampai ke pedesaan mana ada rumah tradisional. Kita jalan-jalan ke Kroasia ada rumah tradisionalnya, jalan-jalan ke Swiss masih ada rumah tradisional. Itu membuktikan bahwa budaya mereka masih hidup. Tapi di Amerika udah tidak. Walhasil mereka akhirnya mencari budaya-budaya baru. Kayaknya di Amerika emang kayak budaya nggak ada kayaknya bener deh. Nggak ada, karena budaya aslinya benua itu kan Indian, ya. Nah, sementara cuma Indian toh. Indian boleh dibilang beragam gitu ya. Ada yang Indian ini, ada yang Indian itu. Tapi ujung-ujungnya dilihat dari jauh begitu-begitu aja. Beda dengan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 2.400 bahasa, 17.000 pulau. Bayangin dari Pulau Jawa aja, di Jawa Barat aja antara Banten, orang Indramayu dan orang Bandung bahasa Sundanya udah beda. Itulah culture kita, budaya kita tuh paling kaya, the best sudah Indonesia deh. Terus kalau ini apa namanya? Kalau masalah jam kerja tuh nih. Oh kalau jam kerja di sono sadis. Sadis Gimana tuh? Sadis kalau umpamanya orang nih kerja, ya mohon maaf ya, ada orang ngeluh kerja gitu. Belum pernah aja sih kerja di kapal. Itu yang namanya pantat berembun itu udah harian. Buset. Dalam tahu safety shoes, sepatu safety, Iya. sepatu safety itu cuma 2 bulan 3 bulan. Karena kita cuma tidur aja buka sepatu. Selebihnya tidak. Servis mulai breakfast jam 6. Berarti kita jam 5 udah bangun dengan gerak cepat. Kalau mau bangun santai ngerokok ngopi, bangunnya jam setengah 5. Mandi di cabin ada kamar mandi kita. Nggak perlu kamar mandi umum, ya kan? Apalagi masukin kotak kapal enggak. Dia ada dia. Nah, udah gitu selesai mandi paling ngambil buah atau roti satu sama susu blok gitu. Walaupun nanti di sana makanan ada. Udah selesai prepare. Breakfast apa yang harus di-prepare. Udah gitu baru kita standby nunggu tamu, ya kan? Selesai tamu kelar, itu ada yang namanya kan kalau buka restoran itu kan dari jam 6 sampai jam 8 umpamanya gitu. Apakah jam 8 tutup? Logikanya kan enggak. Last minute guys ini nih yang paling ngehe nih. Jam 8 kurang semenit dia masuk. Makannya sama ngobrolnya paling lama. Nah meja siapa tuh paling sial tuh? Udah kita mau udah pulang, lu nggak dapet tamu.
gue pulang duluan deh, soeng lo kan gitu kan. Dia baru orang terima tamu dia ketawa-ketawa. Ya, kemeja gue. Aduh, jam 7.59. Masuk satu langkah tamu, tek, pintu tutup, jebeng. Ya udah nih tamu nih bagaikan apa namanya, bom waktu ataupun ini siksaan bagi dia boleh pilih ini. Makanya banyak beberapa ini kadang suka bersyukur, asik aku nggak dapet meja servis gue tuh nggak deket jendela. Nah, kalau jendela kan orang seneng kan? Seneng. Dari Ya, view-nya ya. tapi memang rata-rata ada beberapa side job atau apa kerjaan sampingan itu yang habis mereka pulang tuh ada lagi. Contoh seperti ngisi merica, ngisi sambal, ngisi saus, itu ada lagi. Ada yang napkin bersih, napkin kotor, ada yang ngurus, ada side job lain-lain. Nah itu kalau berdekatan itu dia suka dikasih meja-meja yang langka untuk menerima tamu, ataupun dia dikasih tamu duluan. Berarti kalau misalkan ada kayak tamu nih, lapar nih, pengen makan tengah malam atau jam 2 malam gitu, tetap ada tuh. Oh, it's okay. Jadi gini. Jadi balik lagi dulu ke kerja ya. Habis kita selesai jam 9, itu kita cuma istirahat paling 1 jam. 1 jam buat? Ya mau ke kamar, ya kan? Kita ngomong di action di kapal dulu nih, jangan jalan-jalan atau keluarnya dulu. Paling istirahat sebentar. Habis istirahat itu dia persiapan lagi. Jam 11:30 restoran buka lunch, makan siang. Berarti jam 10:30 dia harus sudah naik lagi. Kenapa bilang naik? Karena posisinya ada di lantai 6, sementara kita ada di lantai 4. Di ruangan cabin kita atau di tempat kita nongkrong di apa? Kantin lah gitu kan. Naik lagi ke atas, masih pakaian. Ini cuma ngerokok, ngopi, ada yang mungkin tidur ayam gitu loh. Sleeping chicken. Ya udah gitu dia ini apa namanya, persiapan lagi sampai nanti jam 1:30. 1:30 kalau dia dapat last minute guest lagi, nah neraka lagi buat dia. Harusnya 1:30 dia sudah sampai di kamar, bisa tidur siang. Ini enggak. Kebayang kan? Sementara 4:30 dia harus sudah standby lagi, karena 4:30 kita harus sudah prepare di restoran buat persiapan 5:30 buka. Jadi kalau dibilang 5:30 buka itu bukan 5:30 itu kita baru sibuk, enggak, dari 4:30-nya udah sibuk. Berarti 3:30-nya itu udah yang mandi lah, yang segala macam lah, makan pun antri. Nah, kalau orang yang di restoran ya mungkin ini buat teman-teman mungkin yang pernah gitu ya, kita nyolong lah, namanya nyolong. Tamu yang saya bilang tadi sitting first sitting, second sitting itu dari 2000 tamu tuh kita kebagian 20. Meja bisa banyak, ada yang meja gede 10 jadi 20, ada yang 4, 8. Nah, pokoknya totalnya antara 18 sampai 22 lah, atau rata-ratanya 20. Itu first sitting langsung kita rapiin semuanya. Untuk persiapan second sitting only 10 minutes, hanya 10 menit harus sudah siap lagi. Bayangin gelasnya aja kalau kali 20 udah berapa begininya tuh kan, baru gelas, belum yang lainnya. Cangkir dan segala macam masih di belakang, kejar-kejaran. Jalannya udah kayak orang ugal-ugalan kebut-kebutan di tol. Nah, kelar dari situ, total kita dari first sitting sama second sitting itu ada 40 tamu berarti kan. Nah, untuk bicara tadi masalah makanan, dia nih bayar segitu, urusan soft drink sama makan dia sepuasnya. Jadi pagi ini ada restoran yang namanya dining room. Dining room itu restoran pakai menu, tempatnya mewah. Rata-rata orang bule itu western people, orang-orang barat tuh mereka selalu mengkhususkan diri untuk makan malam. Mereka makan malam dengan keluarga, mereka bercerita dengan teman, atau mereka janjian pasti di makan malam. Kalau udah janjian makan malam udah deh, kayak lu naksir gue kan gitu kan? Ya.
udah beda. Minum kopi bareng ya beda, tapi kalau udah makan malam, nah makanya ketika makan malam ada restoran apapun di luar sana, maksudnya di kapal tuh ada restoran banyak, nanti saya jelasin. Di luar banyak restoran, tapi yang paling ramai yang di situ, yang di dining room itu. Makanya ada first sitting, ada second sitting. Karena Menunya dahsyat. Pusat kali ya? Hah? Inti gitu, maksudnya inti kali. Iya, makanya dining roomnya itu masih bisa dibilang untuk dinner yang mungkin di dalam definisi bahasa Indonesianya untuk waktu-waktu yang spesial bagi keluarga atau bagi tamu. Menunya lain. Nah, di luar itu ada yang namanya Lido. Lido itu restoran juga, tapi dia dekat sama kolam renang, ya kan? Ada panggangan itu. Kemudian makannya itu pakai ini buffet. Jadi apa sih namanya? Prasmanan, dia geser tray, ambil ini, ambil ini. Itu kita juga yang layanin. Karena pagi dan siang yang makan di dining room orangnya paling tamunya setengahnya lagi di Lido. Nah, krunya juga dibelah dua. Jadi di semua restoran yang ada di kapal itu tetap dia orang lagi. Juga. Yang kerja dia orang lagi. Ada lagi yang di room service. Nah, jadi kalau Lido itu tutupnya sekitar jam lupa ingat ya. Di perkiraan mah sekitar jam 11. Pizzanya tutup sampai jam 2 malam. Jadi pizza ada terus. Jadi kalau tamu pengen nongkrong di restoran di Lido, habis makan nih dari dining room nih, duduk dia nih first sitting. Ya tadi kan first sitting. Selesai 7:30, dia masih lapar, dia naik ke Lido. Pakai prasmanan, bebas makanan bebas, soft drink, coffee, tea, pokoknya gratis kan, makanya dia makan banyak tuh. Sampai situ dia masuk ke kamar, dia telepon, halo bisa saya minta steak. Steaknya yang ini ya, yang ada di dining room. Kenapa? Karena tadi pas dia makan first sitting enak. Nah di posisinya itu kalau masih ada service di dining room, dia masih bisa pesen. Nah ini kan lagi second sitting nih, tadi enak nih, mau nambah malu. Dia naik ke kamar, halo masih ada kan, ini jam segini belum terlambat kan, boleh nggak saya minta steak yang itu yang ini gitu. Jadi dia sampai sebanyak apapun dia makan bebas. Nah, kerja kita pun seperti gaya makannya mereka. Tapi kalau misalkan kayak kru-krunya gitu makan bebas juga sama. Nah, apa kita juga harus pesen juga gitu, maksudnya? Kalau kru enggak, kalau kru jadi gini, kebanyakan Indonesian people, sekitar 70% lah orang Indonesia. Jadi makanannya itu ada khusus makanan Indonesia. Cuma kita kan punya Kesatuan Pelaut Indonesia, mungkin dulu itu yang jadi acuan, KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia. Woi orang Indonesia, saya mau rekrut engkau karena orangnya ramah-ramah. Siapa perwakilan pelayar sini? Oh ada KPI, oke masuk. Kita di meeting. Apa menunya yang mereka suka? Des. Yang enak-enak dong. Iya pasti. Buat bangsa gue, iya nggak? Rendang lah, ini loh, tulis semua. Walhasil 1 minggu makanannya itu terus. Buasan dah tuh. Ketika dapat bakwan itu harus dikontrol satu orang satu, karena bakwan nggak ada di dalam menu. Jadi ketika dia ngeluarin tepung, itu ada kos lain bagi si cook nih. Nah ini kan daging biasanya, apa bandeng, ya kan, gado-gado, nasi goreng, paha ayam. Loh, ini apa ini? Ya kreasi aja bos, biar mereka mau makan. Ya terserah ente. Tapi tepungnya ngutang. Itu tepung yang ente besok buat bikin, taruhlah ada menu pancake gitu ya pagi-pagi. Ente pancake kan 1 bulan jatah 1 ton, ya kan? Lu mau bikin itu, kan nggak ada menu di bakwan. Nggak ada bakwan menunya. Kalau utang deh, 1 ton lu bagi 2 tuh. Berarti pancake besok lu dikitin. Nggak bisa dia ngeluarin lebih dari 1 ton. Makanya jangan sok-sokan bikin menu cakep, apalagi bikin sambal enak. Beras yang tadinya 1 hari 3 kintal sama orang Indonesia bisa habis 1 ton. Tahu sendiri orang Indonesia sama sambal. Makanya sambalnya sono sambal kejebur. Apa tuh sambal kejebur? Tahu kan cabai kering tuh? Tahu. Cabai yang masih udah keriting, cabai merah tapi yang kering-kering. Ya kan? Digiling cemplungin kecap udah itu doang. Coba bikin sambal enak. Ente kok tekor pulang, weh lo utang cabai lo utang sekian, beras lo utang sekian,
lu mau bayar gimana ya? Besok saya mau bikin ini bos. Udah, makanya kalau mau rating ente bagus nggak perlu, udah kasih makan itu aja. Nah beda dengan kita yang orang ini nih, yang orang waiter nih, tamu 20, second sitting 20, sekali makan mereka 20 piring, kita bilang 24. Kenapa? Tamunya doyan pesen double, padahal enggak, satu gitu, yang 2 umpetin buat saya sama asisten. Udah 2 tuh, 4 tumpukin jadi 1 piring, ceplak, taruh di tempat penghangat kopi gitu. Di dalam station kita ada penghangat kopi, masukin situ, semuanya ngambil. Dan ketika itu selesai servis, bawa deh, duduk di bawah meja, ya kan. Ini buat anak-anak kapal ya, mohon maaf ini cerita nih, kalau udah yang udah pensiun ya hitung-hitung apa ya, memori aja masa lalu. Jadi kalau istilah di kapal tuh cuma ada 2, enak sama enak banget. Nah itu buat action service-nya. Buat pekerjaan no vacation, no libur. Oh terus selama perjalanan tuh. Nah, enggak, maksudnya dalam 1 bulan tidak ada liburan. Dalam 1 tahun tidak pernah punya ada liburan. Nah, tapi kalau misalkan itu kapal itu sandar nih di tempat-tempat itu, krunya bisa ikut turun. Ada yang namanya freelance. Digilir Anda dapat liburan lunch. Karena lunch itu makan siang banyak tamu turun, berarti kru juga nggak dibutuhkan berapa banyak. Umpamanya contoh, besok Barcelona, tamunya udah dijamin pasti banyak yang turun jauh, umpamanya gitu. Banyak objek wisata di Barcelona. Udah deh, 30 orang boleh libur makan siang. Pagi dia tetap servis, dinner dia tetap servis. Jadi dari jam 10 dia udah bisa ganti baju keren, ya nggak? Dia keluar jalan-jalan Barcelona, ya kan? Dibatasin nggak tuh jamnya? Ya itu tadi, karena jam 3:30 dia harus sudah siap-siap action. Pulang lumayan. Jadi kalau Barcelona mah kita ngedoknya nggak jauh dari downtown. Enak ya. Ya kalau Barcelona sih bisa dibilang apa ya, kota yang nggak mungkin dilewatin sama sama kapal pesiar. Satu, dia pelayanan bagus, tempatnya juga enak. Kita kan ngomongin masalah pelabuhannya aja nih. Itu udah servisnya udah cakep. Jadi saya sandar di situ, mungkin biayanya murah tapi juga tempat dan pelayanannya bagus. Udah gitu di sisi lain juga dari downtown dekat, orang jalan-jalan enak. Tapi kalau tempat lain kan ada yang sampai harus pakai tender gitu loh. Tender tuh ini apa namanya, perahu kecil di mana kapal tuh nggak bisa sandar. Jadi kita mau ke pelabuhan sana jaraknya sekitar 2 mil. Itu tamu ataupun kru yang liburan itu pakai tender bolak-balik. Begitu. Kayak yak gitu ya? Bukan. Dia sebenarnya perahu buat penyelamatan. Skoci. Iya, skoci. Cuma kalau skoci itu tidak ada mesin. Dia ada mesin. Jadi dari kiri dan kanan itu ada bergantung skoci, di mana skoci-skocinya itu depan 2, belakang 2 itu, dan tengah 2, ya total ada 8 lah kiri kanan. Itu semua bermesin dan berjendela, jadi seperti bis air. Selebihnya skoci tapi atasnya tuh kayak tenda gitu. Dia cuma bisa muter doang, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Nah nanti itu tugasnya si tender ini nih, yang saya bilang tadi bis air, itu dia narik kalau ada apa-apa, tarik, ikat, tarik menjauh dari kapal yang tenggelam. Karena ketika kapal itu masuk ke dalam air, itu membentuk sebuah pusaran. Kita harus menjauh dulu sedikitnya 500 meter. Tapi ketika sudah kapal itu tenggelam, kita harus kembali lagi ke situ. Karena apa? Di situ ada radar atau sensor yang tembus ke Coast Guard, tembus ke satelit buat penyelamatan kita. Apapun yang terjadi, badai segala macam, balik lagi ke situ. Jadi ketika semuanya terjadi itu tapi sekarang udah modern, jarang kecelakaan kapal, jarang, karena ombak besar di mana itu udah bisa terdeteksi dari alat navigasi. Dia bisa kabur dulu kemana daripada dia ini, atau dia lebih baik tidak berangkat. Jadi sudah jelasin kalau kapal pesiar itu sistemnya trayek, ya kan. Kalau kapal pesiar itu di tempat saya itu makanannya gratis, ya kan. Sistem kerjanya seperti itu. Bisa dibilang cuma hanya tidur doang lah tempat kita buat beristirahat. Paling sisa ada sekitar 2 jam.
bilang gitu. Stop dulu. Lo ada sini. Bude. Bude enggak, Surabaya. Bude. Tawa. Enggak, kita gue jelasin. Udah bayar.